Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami kelompok 3. Selamat datang di video edukasi mengenai percobaan diuretik. Jadi perkenalkan, nama saya Hijrah Oktaviana Wahid, Stambuk G701-18-119. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih diuretik itu. Jadi diuretik adalah obat yang berfungsi untuk membuang kelebihan garam dan air melalui urin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu uraian obat dari diuretik, yaitu obat hidroklorodtiazid. Jadi obat ini memiliki indikasi hipertensi dan obat diuretik. Kemudian dosis dari obat ini 25 mg sampai 100 mg, tidak melebihi 200 mg per hari. Kemudian ada pula efek samping dari obat ini. Efek sampingnya yaitu pusing, mual, sakit kepala, vertigo, dan hipertensi. Kemudian ada pula mekanisme kerja dari obat ini, yaitu menghambat penyerapan medium dalam tubulus, distal, dan renal. Obat ini juga memisukan peningkatan ekskresi dari natrium dan ion hidrogen. Spironolakton termasuk golongan diuretik. Untuk indikasinya sendiri ada edema, hipertensi, gagal jantung, dan hipokalemia. Untuk dosisnya 100 mg per 12 jam. Nama saya Nini Maharani, Stambuk G701-18061. Saya akan menjelaskan mengenai uraian obat dari furosemid. Jadi indikasi dari furosemid yaitu edema karena gangguan jantung, gangguan ginjal, sirosis hati, dan hipertensi ringan maupun sedang. Dosis yang dapat diberikan yaitu 20-40 mg. Lalu mekanisme kerjanya yaitu menghambat reabsorpsi natrium dan klorida di bagian ascending dari lengkung Henle dan tubulus distal, mempengaruhi sistem kontrasport yang menyebabkan naiknya ekskresi. Lalu efek samping yang dapat disebabkan yaitu seperti sakit kepala, mual, muntah, pusing, sembelit, dan penglihatan buram. Lalu farmakokinetik dari furosemid yaitu diabsorpsi cukup cepat, diserap dari saluran gastrointestinal sekitar 60-70%, dan di metabolisme di hati didistribusi dengan mengikat protein 91-99%, dan diekskresi melalui urin. Lalu golongan obat ini termasuk dalam golongan obat diuretik, dan kelas terapinya termasuk dalam diuretik kuat. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerja. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan, kemudian tikus diberi aquades hangat secara oral sebanyak 5 ml, lalu dibagi menjadi 5 kelompok untuk masing-masing perlakuan secara interperitoneal. Lalu perlakuan pertama diberikan NaCl 0,9%, perlakuan kedua diberikan furosemid sebanyak 40 mg, lalu perlakuan ketiga diberikan furosemid sebanyak 85 gram, perlakuan keempat diberikan hidroklorodtiazid sebanyak 25 mg, lalu perlakuan kelima diberikan spironolactone sebanyak 25 mg, lalu dimasukkan tikus pada kandang khusus, kemudian ditampung urin pada wadah urin serta catat frekuensi selama selang waktu 30 menit. Kemudian diamati warna dan kejernihan akhir. Kemudian hitung volume kumulatif urin. Nama saya Melin Gani, Stambuk G701-18025, akan menjelaskan cara pemberian obat pada percobaan ini, yaitu secara intraperitoneal. Yang terlihat di gambar merupakan suite injeksi yang biasanya digunakan dalam pemberian obat secara intraperitoneal. Pada pemberian secara intraperitoneal, sebelumnya untuk memudahkan, tikus dipegang dengan cara mengangkat pada ekor tikus, lalu diletakkan pada permukaan yang tidak licin, misalnya pada kawat
penutup kandang, sehingga bila ditarik mencit akan mencengkeram, lalu kulit pada belakang tengkuk mencit dijepit dengan telunjuk dan ibu jari dengan tangan kiri, sedangkan ekornya dipegang dengan tangan kanan, kemudian tubuh mencit dibalikan, sehingga permukaan perut menghadap ke kita dan ekor dijepit di antara jari manis dan kelingking tangan kanan. Setelah itu, untuk cara pemberian obat secara intraperitoneal, penyuntikannya diposisikan kepala lebih rendah dari abdomen. Jarum disuntikkan dengan sudut sekitar 10 derajat pada daerah yang sedikit menepi dari garis tengah, agar jarum suntik tidak terkena kandung kemih dan tidak terlalu tinggi supaya tidak terkena penyuntikan pada hati. Pada saat penyuntikan diusahakan untuk menyuntik secepatnya dan langsung menghabiskan